hingga 10. Hukum Taurat tetap dihargai. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di manusia itu, dia itu dikandungi dari Roh Kudus. Santa Perawan Maria itu dikandungi oleh Roh Kudus, yang pada mulanya adalah firman. Anda bisa cek di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Anda bisa teliti cek Yohanes 1, 2, dan 3, itu sama aja dengan kitab Kejadian 1, 2, dan 3. Dan ayat 3 itu, berfirmanlah Allah menjadikan terang, disitulah dialah menciptakan segala sesuatu terjadi. Jadi Yohanes ini mencatatkan itu menurut kitab Kejadiannya. Jadi paralelnya itu ada di situ. Jadi ini sangat luar biasa Alkitab kekristenan ini. Ribuan tahun itu cocok kalau kita mau membuka hati dan belajar betul-betul tentang isi firman Tuhan yang hidup itu, kita akan mengerti. Karena itu sangat terang benderang jika kita betul-betul ingin mencari kebenarannya di situ. Jadi ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya Tuhan. Makanya Kristen itu mengimani Yesus karena anugerah daripada Sang Pencipta itu melalui Yesus Kristus. Makanya kami hanya menggunakan iman kepada Yesus Kristus, itu adalah anugerah kasih yang kami gunakan. Apakah kami tidak mengikuti Taurat lagi? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi. Jadi kami itu hidup di perjanjian kekal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Jadi kami sudah ditebus, dan melalui iman kepada Yesus Kristus kami beroleh kehidupan yang kekal. Bukan lagi iman kepada Taurat yang lahiriah. Itulah perbedaan antara Yahudi dan juga Kristen. Makanya terjadi perpecahan di sekitar sesudah bait suci Allah itu rubuh sekitar tahun 70 Masehi. Ya, itulah perbedaannya sangat besar. Tetapi itulah memang sejarah yang telah berlaku. Kenapa? Karena Kristen itu tidak lagi mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang orang Israel. Kenapa? Karena kegenapan itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dia telah membayar semuanya itu. Makanya Kristen itu hanya berpandukan kepada iman kepada Yesus Kristus saja. Ya, itu kira yang bisa saya sampaikan. Oke, saya boleh bertanya dong ya. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Anda ini memiliki dasar legalitas kalau hukum Taurat itu untuk Kristen. Jangankan kitab Taurat, nabi-nabi termasuk Yesus aja hanya untuk Bani Israel. Tadi dalil sudah tidak cukup lagi untuk menusuk kemudian pertahanan Anda yang rapuh itu. Atau apa perlu saya kasih dalil lain? Bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa-bangsa asing. Tidak berlaku kepada saudara. Jangankan saudara, orang Samaria aja kagak. Yesus ketika bertemu dengan orang Samaria aja dibilang anjing. Kenapa bebal gitu loh? Kenapa memaksakan menyamar yang justru penyamaran Anda akan menuai pernyataan Yesus, akan muncul penyesat memakai namaku berkata akulah dia. Waspadalah kepada serigala yang datang nyamar domba. Dari buahnya kau dapat melihat. Nanti akan merembet semua ke situ. Jadi orang Kristen harus memiliki legalitas dulu. Jangan Anda mengatakan Yesus mati demi kami Kristen agar Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kami. Emang sejak kapan Taurat itu untuk kalian? Itu dulu. Kalau di gereja, di jemaat-jemaat bolehlah sesama kalian saling ngibul, boleh. Tapi kami yang belajar, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Di mana tertulis hukum Taurat itu adalah untuk Kristen, untuk orang Roma? Ingat. Kristen pertama kali itu muncul di Roma secara resmi. Maka pertanyaan saya, kalau Kristen berasal dari Israel dengan Torah menjadi dasar pijakannya, mana dalil
Mana legalitasnya? Tuhan berfirman, hukum Tauratku kuberikan untuk bangsa lain, itu tertulis di mana? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan Paulus di Galatia 4 nomor 5, Yesus datang untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti bukan untuk Kristen. Karena Kristen tidak takluk di bawah hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu hanya mengikat Bani Israel dan Bani Yehuda. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen secara berjamaah adalah membodohi diri mereka sendiri dan membodohi Kristen yang lain. Coba Anda lihat di Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa kemudian Tuhan membuat perjanjian baru? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada nggak Kristen? Ada. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku itu? Aku akan menanamkan dan berbicara dalam hati mereka dengan Torah. Aku tanamkan di setiap batin mereka hukum Taurat. Kepada siapa hukum Taurat itu ditanamkan? Israel dan Yehuda. Ada nggak Kristen? Nggak ada. Dan ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru. Jadi Kristen ini pandai-pandaian merubah perjanjian baru Tuhan, dikatakan perjanjian lama, supaya mereka bisa menjual Theos yang nusul menjadi manusia sebagai penebus dosa. Jadi saudara, apapun yang Anda jual hari ini di sini, Anda hanya ingin melindungi Theos Anda yang nuzul menjadi manusia yang mati disalib. Dengan mencomot-comot dalil kitabnya Yahudi. Sementara kalau kalian ke Yahudi, ke Israel sana, kalian hanya dikasih salaman ludah. Kenapa? Karena kalian dianggap pagan. Entah dari mana munculnya, dari Turki, Alexandria, Mesir, tiba-tiba muncul pakai Septuaginta, tiba-tiba abad 4 meresmikan agama, melalui muhtamar-muhtamar, konsili-konsili, melantik seorang dari Tuhan mereka yang nuzul, dan Tuhan mereka yang nuzul itu dianggapnya yang disalib. Makanya ditertawakan. Yang kami salib itu pelaku dosa, kok kalian tuhankan? Ini yang saudara harus selesaikan. Jangan mengaku bahwa kalian itu penerus pelanjut tongkat estafet kenabian. Bukan. Kristen tidak ada nabi. Palsu iya. Tidak ada itu. Kecuali Anda bisa menunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus kepada seluruh manusia. Ada enggak? Enggak ada. Oh, ada Bang Suma. Yang mana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Inilah Theos yang mengambil rupa hamba. Itu bukan Yesus, itu Theos yang turun ke bumi, mengosongkan dirinya, masuk merasuki orang yang mati dikutuk, yang disalib itu. Makanya Yesus mengatakan, iblis sekarang sudah datang, penguasa dunia sudah datang, dan dia akan dilemparkan keluar. Dan dia penguasa dunia ini, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Jadi yang kau sembah itu, Bung, bukan anak Maria. Berapa kali saya harus katakan? Yang kau sembah itu adalah Theosmu yang nuzul menjadi manusia, menjadi hamba. Mati taat sampai dia digantung di salib. Itu Tuhanmu, bukan nabi kami yang kalian sebut Yesus, bukan. Itu nabi suci itu yang tidak akan mungkin tersentuh oleh kekejaman manusia Yahudi dan juga Romawi. Tidak tersentuh dia. Ketika dia ingin direncanakan dibunuh, malaikat turun memberinya kekuatan. Lolos dia dari pembunuhan. Nah, si Theos turun menjelma masuk ke dalam tubuh pengkhianat Yesus kami itu. Itulah yang kau tuhankan hari ini. Tapi nggak usah terlalu melebar. Saya hanya ingin bukti, apakah Bang Suma ini salah? Apakah Bang Suma ini keliru? Telah mentafsirkan seenak perut tentang Kristen. Kalau keliru, silakan Anda buktikan Taurat itu untuk Kristen. Di mana itu bisa saya baca? Supaya Yesus mati di atas salib untuk Kristen. Ingat, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Dari kutuk hukum Taurat. Loh, hukum Taurat itu untuk siapa? Kita ini siapa? Taurat ini untuk siapa? Dan kita ini siapa? Oleh karena kita dengan jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kita itu siapa?
Oh, kita itu orang Indonesia. Hai, sejak kapan Taurat untuk kita? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang dimaksud siapa? Ya Bani Israel dan Bani Yehuda. Ketika Bani Israel diperintahkan jangan engkau makan babi, orang Kristen makan babi, mau apapun dengan babi, tidur dengan babi, EGP. Bukan mereka yang diperintahkan jangan makan babi. Jangan merasa yang dilarang makan babi 12 suku Bani Israel. Ente Kristen tidak dilarang, karena tidak ada nabi yang datang kepada kalian, tidak ada kitab yang datang kepada kalian. Perjanjian baru itu bukan wahyu. Perjanjian baru itu hanya catatan-catatan wartawan yang kalian sendiri tidak kenal, yang mana mereka menulis, berdasarkan atas yang kanonkan. Yang lain yang tidak sesuai dengan riwayat agama, keyakinan, kepercayaan nenek moyang Romawi kuno tidak dipakai. Disebutlah Injil Apokripa yang bersamaan dengan niatan agama Yahudi, agama Romawi, dipakai. Loloslah 4 kitab itu yang kamu pakai, karena sesuai dengan agama pagan mereka. Apokripa nggak dipakai karena di situ Yesus kawin, di situ Yesus menikah, di situ Yesus terangkat ke langit. Nggak dipakai. Masa Tuhan kita gagal? Jadi begitu saudaraku. Kesimpulan akhir saya minta tolong buktikan di mana hukum Taurat itu untuk Kristen. Kalau tidak ada, ayo Kristen gulung tikar. Gulung tikar. Gulung tikar. Karena Yesus datang untuk menebus kalian dari kutu hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Silakan. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus, bukan Taurat. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat itu. Kalau kita baca di Roma 10 ayat 14, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, sehingga setiap orang yang percaya beroleh kebenaran dari iman, bukan dari usaha hukum. Jadi kami percaya dalam kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi lagi. Kita bisa baca di Galatia 3 ayat 24 hingga 25. Jadi hukum Taurat menjadi penjaga kita sampai datangnya Kristus, supaya dibenarkan karena iman. Tetapi setiap iman itu datang, kita tidak lagi dibawa penjaga hukum Taurat, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi yang seperti Dia ucapkan bahwa aku datang untuk menggenapi, bukan meniadakan hukum Taurat. Jadi ketika sesuatu sudah genap, sudah terlaksana, kami menggunakan hukum kasih melalui iman, melalui kepada Yesus Kristus. Jadi kami bukan menggunakan hukum Taurat lagi. Jadi Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Kristen menggunakan hukum Taurat, itu tentu salah, karena kami menggunakan iman kepada Yesus Kristus. Dan Taurat itu kami tetap menggunakan karena itulah asal usul kekristenan. Jadi kami tetap menggunakan asal usul kami kekristenan, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di surat-suratnya itu ya sangat-sangat membantu kami untuk memahami. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh Sang Kristus. Kenapa? Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, berfirmanlah Tuhan kepada Ananias. Karena kalau kamu periksa di 4 kitab kanonik, Injil Matius, Lukas, dan Markus, Anda tidak akan menemukan bahwa berfirmanlah Bapa kepada Yesus. Tidak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, ketika Dia bertemu dengan Ananias, berfirmanlah Tuhan Yesus kepada Ananias. Makanya itulah adalah cahaya yang dia ketemukan tadi, dan cahaya itu menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa? Karena pemilik otoritas dunia dan bumi itu adalah Yesus Kristus. Anda kalau tidak yakin, baca di Matius 28 ayat 17. Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Jadi itu sangat-sangat dilihat waktunya, bagaimana bahwa firman yang telah menjadi manusia itu mengambil rupa. Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia sama seperti hambanya. Kalau kamu baca di penjelasan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6, dia yang dalam rupa Allah tidak mengambil kesetaraan itu yang harus diperjuangkan, tetapi
dia mengosongkan dirinya, itu sangat-sangat brilian. Nah, kenapa dia ke surga terus diberikan kuasa? Karena tadi ada kodrat kemanusiaannya itu. Jadi Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jadi kami yang beriman kepada Yesus Kristus, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman dengan memakai tubuh kemuliaan yang sama seperti Yesus Kristus, yang telah disaksikan dan ditulis oleh para rasul yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tentang kebangkitan tubuh kemuliaan yang tiba-tiba dengan kuasa yang luar biasa, dia tiba-tiba muncul di hadapan para rasul semua itu. Bahkan dia juga melakukan hal-hal yang ajaib seperti makan makanan manusia. Itu sangat luar biasa sekali, dan itu sangat dijaga dengan sangat-sangat akurat oleh para bapak-bapak gereja. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi sahabat-sahabat sekalian yang muslim, kita dengarkan tadi ya, saudara Kristen kita masih mengatakan Kristen bukan lagi, Kristen bukan Kristen bukan lagi, Kristen bukan Kristen bukan. Tidak ada hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen. Kalau Yesus turun menggenapi hukum Taurat, menggenapi untuk yang punya Taurat. Siapa yang punya Taurat? Ya Bani Israel. Kalau dia menggenapi untuk siapa? Ya untuk Bani Israel lah. Kalau undang-undang di negara Republik Indonesia ini direvisi, dilengkapi, digenapi untuk siapa? Ya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang Belanda. Kenapa pula orang Belanda yang merasa ya? Yesus turun menggenapi hukum Torah. Nah, terus kenapa lu yang tepuk tangan? Emang hukum Taurat untuk ente? Itu kan untuk Bani Israel. Oh, kami berasal dari sana. Sup, diam. Kamu nggak berasal dari sana. Kamu berasal dari tragedi penyaliban terhadap pelaku maksiat yang menggantikan Yesus di atas salib. Kenapa nggak berani membahas itu? Yang kalian sembah, yang kalian katakan Yesus, yang kalian katakan Kristus, yang kalian pengikut Kristus, itu adalah cerita yang berbeda, episode yang berbeda. Kalian menggabungkan menjadi satu supaya kalian bisa mengelabui orang lain, seakan-akan kalian itu pengikut Nabi yang berasal dari Bani Israel. Nehi, bukan. Kristen itu adalah orang di luar dari Bani Israel. Yesus yang kalian ikuti itu bukan anak Maria. Bibel yang kalian gunakan itu bukan Injilnya Yesus. Perjanjian lama yang kalian pegang itu bukan kitabnya Musa. Itu semua duplikat. Kitab kalian itu duplikat. Yesus Kristus yang kalian sembah itu duplikat. Istilah pengikut Kristus itu semuanya duplikat. Kalian itu bukan. Sekali lagi saya katakan, Kristen menyembah dewa yang nusul ke bumi menjadi hamba. Siapa hamba yang dimaksud? Pengganti Yesus. Oh, berarti bukan Yesus yang disalib? Bukan. Lalu siapa? Orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dia dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yudas. Siapa yang terkutuk? Sebut sendiri. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu adalah Yudas. Terus Theos yang mengambil rupa hamba itu yang mana? Yang masuk ke Yudas. Makanya dikatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Yesus yang asli nih. Orang Farisi datang kepada saya, angkatan jahat datang kepada saya, angkatan tidak setia datang kepada saya. Apa tujuannya? Dia minta supaya saya berikan tanda kepada mereka. Apa tanda yang kemudian Yesus berikan kepada angkatan jahat? Apa tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Tandanya adalah tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan,
dan anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud? Yudas. Jangan dipikir Yudas itu anak kera. Yudas itu anak manusia. Dan anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Setelah 3 hari, ngapain? Keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang beriman kepada angkatan jahat? Ya angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Ya angkatan jahat. Ada nggak murid-murid Yesus percaya kebangkitan hari ketiga? Nggak ada. Satupun murid Yesus tak ada yang percaya kebangkitan pada hari ketiga itu. Kasih saya dalil. Ketika ada sosok muncul, Theos muncul dalam rupa Yesus, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Lukas 24 nomor 37. Jadi mereka melihat setan, mengaku setan ini. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa tanda-tanda kedatanganku adalah aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga. No, Yesus mengajarkan tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, bulan menjadi gelap, dan kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku, bukan keluar dari kubur. Keluar dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda percaya bangkit hari ketiga, ya itu dia, Yesus yang keluar itu, yang Theos datang mengambil rupa manusia. Makanya ketika Yesus ingin mau ditangkap, Yesus mengatakan apa? Oh iya, ini kan saatmu, ini kan waktumu, saatnya kuasa kegelapan. Nah, apa yang terjadi? Yesus sudah dibawa oleh malaikat. Kuasa kegelapan kemudian berkuasa. Apa itu? Semua-semuanya menjadi gelap. Yesus difitnah, mati, dikutuk. Hukum Taurat difitnah, menjadi sampah. Elohim difitnah, menjadi daging. Semua dihancurkan oleh kuasa gelap. Yang tadinya babi haram jadi halal, sunat wajib jadi tidak wajib. Semua kuasa gelap, kegelapan kemudian merusak tatanan kehidupan. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30, Yesus dengan jelas mengatakan, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah turun, telah datang, dan sedikit pun penguasa iblis ini, penguasa dunia ini yaitu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, Anda mau mengatakan apapun, pahami, saya Bang Suma yang mengatakan, kamu Kristen menyembah Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nah, berarti kamu menerima Yesus duplikat yang bukan anak manusia. Maria melahirkan apa? Ikan cupang? Enggak. Maria melahirkan anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah anak manusia, adalah bukan anak manusia, berarti bukan Yesus. Tapi Yesusnya memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau dekati, jangan kau ikuti mereka. Itu kata Pak Yesus tuh kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, tahun 52 tiba-tiba muncul pengajaran. Muncul pengajaran tuh. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Bah, ada manusia menganiaya Tuhan. Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepadanya adalah Tuhan? Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus? Sedangkan Yesus anak manusia, sedangkan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ayo, sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Mana penyesat yang datang memakai nama Yesus itu? Jadi saya simpulkan ya, sebelum kita serahkan kepada teman yang lain, saya simpulkan, saudara membawa-bawa Yesus kami, yang adalah kami imani Nabi di tengah Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel, itu hanya duplikat, itu cuman kamuflase. Yang kalian sembah itu makhluk lain, makhluk yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Itulah yang ada di Filipi 2 nomor 6 yang Anda banggakan itu. Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi manusia,
taat dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, itu Theos. Theos itu cerita yang berbeda itu. Kalau yang mau disalib itu Yesus yang asli, tapi nggak jadi disalib. Tapi kalau yang disalib itu, itulah Tuhan Anda yang turun mengambil rupa hamba. Silakan. Oke, saya bernarasi sedikit ya. Kalau kita baca di Matius 2 ayat 2, orang Majus bertanya, di manakah yang telah lahir sebagai seorang raja orang Yahudi? Tentu kita tahu bahwa Yesus digelar sebagai seorang raja, dan juga Anda bisa baca di Yohanes 19 ayat 19 sampai 21. Pontius Pilatus itu menulis bahwa inilah raja orang Yahudi. Jadi Kristen mengikuti seorang raja. Berarti secara logika, jika dia seorang raja, berarti Kristen itu takluk kepada raja itu. Jadi apa yang milik raja itu, tentu saja pengikut ataupun di dalam kerajaannya itu memiliki apa yang dimiliki oleh rajanya. Jadi sangat masuk akal bahwa Kristen mengatakan bahwa Taurat itu walaupun tidak kami lakukan, tetapi kami mengimani karena itu milik raja kami. Jadi ini masuk akal. Jadi kami itu mengikuti raja kami karena kami disebut pengikut Kristus. Dan sebagai seorang raja, apa yang dimiliki oleh seorang raja yang segala miliknya kami rakyat bisa menggunakan karena kami adalah rakyatnya. Itu logikanya. Jadi itu dikonfirmasi di Lukas juga mengatakan bahwa engkaulah raja orang Yahudi. Jadi kami takluk kepada Yesus Kristus sebagai raja kami. Jadi apa yang ada di dalam bangsa Yahudi itu tentu saja kami miliki karena apa? Melalui Yesus Kristus. Walaupun kami tidak menggunakan lagi hukum Taurat karena kami beriman kepada Yesus Kristus. Itulah perbedaan yang mendasar di antara Yahudi dan juga kekristenan. Tetapi pada dasarnya mereka adalah satu dari pohon yang satu itu. Itu sejarah asal-usul Kristen itu sangat-sangat jelas ya. Dan berkaitan dengan adakah murid yang mengetahui bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit? Bahkan ketika Yesus Kristus sebelum disalibkan, dia telah mengatakan, malam ini di Yohanes kamu ada bisa baca bahwa malam ini kamu akan terguncang imanmu karena aku, tetapi ketahuilah bahwa aku mendahului kamu ke Galilea sesudah bangkit. Anda bisa baca di Yohanes ayat berapa di situ. Anda bisa cek bahwa kisah para rasul 2 ayat 32, situ Rasul Paulus mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus yang telah kamu bunuh. Ini konfirmasi bahwa para rasul itu mengetahui bahwa Yesus Kristus itu bangkit sesuai yang seperti dia ucapkan di Yohanes yang saya katakan tadi, bahwa setelah bangkit aku akan mendahului ke Galilea. Karena apa? Iman Kristen itu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karena tanpa kebangkitan tentu saja sia-sia iman yang ini mereka pertahankan sampai mati. Dan Anda tahu bahwa dari tahun 30 sampai ke 300 Masehi itu Kristen tidak pernah melakukan peperangan untuk menyebarkan agama. Karena Kristen itu asal muasal ajarannya adalah kasih. Jadi Kristen tidak pernah melakukan hal-hal yang berperang atau segala macam karena hanya disebarkan melalui kasih, tanpa ada kerajaan, tanpa memiliki kuasa apa-apa, tetapi kasih Tuhan. Karena percaya kepada iman kepada Yesus Kristus, mereka bertahan sampai sekarang. Begitulah mungkin kurang lebih. Oke, terima kasih ya Bang Zuma ya. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Kalau Anda mengatakan kerajaan-kerajaan, Anda baca kitab Anda sendiri deh. Lukas 1:33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya kerajaannya tidak akan diberikan kepada bani lain. Dia menjadi raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Kalaupun kerajaannya diambil, diberikan kepada bangsa lain,
dia bukan jadi raja lagi, tapi ada raja yang jadi pelanjutnya. Lantas Anda mengatakan agama Kristen itu tersebar bukan karena menjajah. Pahami, Bung, tidak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari penjajahan orang-orang yang beragama Kristen. Nusantara ini tanah mana yang tidak dijajah oleh orang-orang yang menyembah Yesus? 350 tahun. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Itu hanya hibur diri. Jangankan menjajah manusia, Kristen itu berdiri di atas panji pembunuhan terhadap Tuhan mereka sendiri. Tanpa pembunuhan terhadap yang mereka sembah, Kristen mau dari mana? Dari laut. Kristen ini berdiri di atas pembunuhan. Pembunuhan siapa? Pembunuhan Tuhannya. Tuhannya sendiri yang dibunuh. Itu konsep. Jadi jangan pernah di depan kami umat Islam kalian mengatakan ajaran Kristen itu kasih, jangan. Gak ada di atas muka bumi ini itu tanah yang lolos dari penjajahan. Berapa tahun lamanya Perang Dunia Kedua pertama? Siapa pelakunya? Apa lambang mereka dalam memperjuangkan kemudian kebangsaan atau tanah air atau wilayah jajahan? Lambang salib, Bung. Jadi jangan kotori. Salib itu lambang darah. Salib itu lambang pembunuhan. Itu Anda harus belajar lagi. Kemudian kalau Anda mengatakan Yesus itu raja. Yesus raja di mana dia? Gak ada dia punya kerajaan. Ketika dia turun ke bumi, kerajaan Daud itu sudah gak ada. Jadi kerajaan yang Anda maksud itu adalah kerajaan kuasa gelap. Akulah yang berkuasa, katanya. Yesus sembah aku, sebab segala kerajaan langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, jikalau engkau menyembahku. Jadi penguasa raja dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu iblis. Kerajaan dunia itu iblis. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah raja, ya iblis dong. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis ini adalah raja dunia. Makanya aku harus pergi, kata Yesus, karena penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Yesus penguasa dunia. Maksudnya apa? Iblis penguasa dunia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru Yesus yang betul. Karena Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya. Yesus melakukan mukjizat itu dari Tuhannya. Sedangkan iblis pernah datang kepada Yesus menawarkan kerajaan, tapi Yesus menolak. Yang menerima kerajaan itu adalah yang keluar dari kubur. Matius 28 nomor 18-19. Yesus mendekati mereka. Maksudnya Yesus yang Theos ini, Theos mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu sang penguasa dunia itu. Kalau Anda mau lihat bahwa tidak ada muridnya yang percaya kebangkitan hari ketiga, nih tak ajarin. Anda buka sekarang Lukas 24 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda buka endingnya, nanti Anda lihat kemudian di data nomor 11-12-nya. Itu endingnya. Buktikan apakah betul bahwa murid-muridnya tidak diajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Betul. Mereka tidak ada yang percaya. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tidak ada yang mengajarkan. Bangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda tidak percaya lagi? Lihat khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33 endingnya. Yesus anak Maria tidak ditinggal di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Baca itu. Makanya nomor 36-nya, setelah Yesus ini yang dinubuatkan oleh Nabi Daud ini terangkat ke langit,
Petrus mengatakan, maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Jadi itu beda. Yang mati itu bukan Yesus anak Maria. Berapa kali saya harus mengatakan kepada saudara, Paulus datang kepadanya Yesus. Betul. Memang. Namanya juga Yesus yang datang kepada Paulus. Yes. Tapi ada tapinya, Bung. Bukan anak manusia. Itu yang kau sembah itu Yesus yang bukan anak manusia. Sedangkan yang umat Islam nabikan adalah Yesus yang manusia, yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nah itu nabi kami tuh, yang lahir dari perawan, yang mengajarkan Injil, yang lahir tanpa ayah, nabi dan rasul untuk Bani Israel. Itu nabi kami, yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Menurut catatan wartawan, mereka mencatatnya dengan nama Yesus, padahal yang mereka catat itu nabi kami Isa alaihissalam, nabi untuk saudara-saudara kami Israel. Sedangkan kalian membawa oknum yang bernama Kristus Yesus ke barat. Itu oknum yang sudah dinubuatkan oleh Yesus sebagai Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Itu berbeda. Makanya Kristen diusir nanti oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tadi satu PR Anda. Anda tidak menunjukkan data kalau hukum Taurat itu untuk Kristen. Karena memang tak ada. Mau sampai Pak Bom-Bom lahir kembali menjadi wanita sekalipun, tak akan pernah ada muncul data kalau hukum Taurat itu untuk orang Kristen. Anda dikunci di dalam Mazmur 147 nomor 9. 147 nomor 19 nomor 20. Apa di situ yang dikatakan? Hukumku yang datang kepada Israel dan aturan-aturanku yang hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Apa enggak malu? Enggak malu, Bang? Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Berarti kalian ini hanya duplikat aja. Mengatasnamakan Yesus mengambil kitabnya orang Yahudi secara tidak ada data legalitasnya. Harusnya kalian malu. Ternyata kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Jadi kalau Yesus datang menembus kemudian Torah, dia menembus orang Yahudi. Terus Anda mengatakan, memang kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Lah, memang sejak kapan kalian hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Yesus datang menebus orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti bukan untuk Kristen. Coba dulu. Ada 13 buku Paulus. Ini PR kedua. Ada 13 buku Paulus. Coba Anda tunjukkan di mana Paulus menulis surat untuk seluruh manusia. Setahu saya, Paulus menulis surat kepada oknum, kepada kelompok tertentu, yang ada di Galilea, yang ada kemudian di Filipi, yang ada kemudian di Korintus. Itu kepada jemaat-jemaat tertentu. Paulus menulis surat bukan untuk seluruh umat manusia. Surat 13 yang dibuat Paulus itu bukan untuk seperti apa yang diajarkan Yesus. Silakan, Pak. Oke. Orang-orang yang sudah merasa lebih mengenal Tuhan daripada iblis, itu mereka lupa akan firman Tuhan itu, sehingga mereka ingin menjadi hakim, menghakimi sesamanya, seperti itu, saudara. Nah, itu kabar baik. Orang yang bisa tolong kaji diri gitu. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Dewa, lanjut. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tafadhol, Kang Dewa,
Abuya sedang dalam lagi mau ada kajian. Dilanjut Kang Dewa. Apa doh? Tadi sudah panjang sih ya sama rekan-rekan semua. Tapi memang Rames ini akalnya memang sudah ketutup, sudah repot gitu ya. Melawan akalnya sendiri. Tadi aja Dewa mendengar Injil itu berita baik. Tetapi kita gunakan akal sehat aja. Apakah mungkin yang namanya berita baik isinya soal pembunuhan Tuhan? Ini mustahil gitu kan. Yang namanya pembunuhan itu kan bukan kabar baik. Itu tragedi itu. Tragedi. Nah, terus dia mengatakan tadi kita memberitakan yang namanya kasih. Nah, Dewa sendiri bingung ya. Apakah Yesus itu mengajarkan ajaran kasih atau tidak? Ternyata Yesus itu tidak punya sama sekali ajaran kasih. Tidak mengajarkan yang namanya ajaran kasih gitu. Tapi kalau kita lihat dari ayatnya ya, kalau berdasarkan asumsi ya. Tapi kalau lihat dari ayatnya, tentu Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya ajaran kasih dan dia tidak punya sama sekali kasih gitu. Contoh ya, di dalam 1 Yohanes 4 nomor 18, dibuka ayatnya. Dibacakan coba Rames. 1 Yohanes 4 nomor 18, tolong dibacakan. Ya mungkin teman-teman yang lain bantu dulu, saya soalnya mau ambil device dulu satu. Ya ditunggu aja, nggak apa-apa, ditunggu aja. Sampai saya ngambil device. Sudah diambil device-nya? Satu Yohanes berapa? 1 Yohanes 4 nomor 18. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Nah ini jelas ya. Ini ajaran kasih yang diajarkan konon katanya di dalam Bible. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekarang buka Lukas 22 nomor 44. Sudah? Ya, jadi berarti Lukas ini kita pindah ke ayat yang kitab yang lain lagi ya? Iya, silakan dibuka dulu. Lukas 22 nomor 44. Oh iya, iya. Ya. Tadi kan di 1 Yohanes, ini sekarang di Lukas 22 ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam. Lukas 22 nomor 44. Lukas 22 ayat 44 ya. Ya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah itu ya, yang menetes ke tanah. Ya. Ya, apa hubungannya Lukas dengan 1 Yohanes tadi, Pak? Nah inilah salah satu bukti akal ente itu tidak dipergunakan. Padahal dalam 1 Yohanes 4 nomor 18 di situ dijelaskan
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Betul tidak? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Buktinya Yesus ketakutan. Di dalam Lukas 22 nomor 44, Yesus satu Yohanes ketakutan. berapa tadi saya lupa, no? 1 Yohanes 4 nomor 18. 18. Ya. Ya, jadi ini perikopnya tentang entar saya Nanya perikop, ente gimana? tentang Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Oh, ini poinnya tentang apabila seseorang tidak melakukan kasih, dia akan hidup dalam ketakutan. Dia tidak pasti bahwa dia bisa ke surga atau ke neraka. Ini poinnya tentang itu, saudara. Nah, ini akal ya, susah ya kalau kita bicara kalau misalkan akalnya dilepas. Saya ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 nomor 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Poinnya ingat ya, barang siapa yang ketakutan, ia tidak sempurna di dalam kasihnya. Apakah Yesus punya yang namanya kasih? Apakah Yesus mengajarkan yang namanya ajaran kasih yang sempurna? Ternyata Yesus ketakutan. Artinya Yesus tidak mengajarkan ajaran kasih. Bahkan murid-muridnya Yesus itu pun sama. Pada saat Yesus itu hendak disalib, murid-muridnya pada kabur. Mereka ketakutan semuanya. Pada saat Yesus sempat dilempar sama batu, Yesus ketakutan. Yesus kabur. Nah, sementara ayatnya jelas di sini. 1 Yohanes 4 nomor 18. Kalau misalkan tidak punya kasih, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas ini ayatnya. Jelas. Orang yang punya ajaran kasih tidak punya sama sekali yang namanya ketakutan. Ternyata Yesus ketakutan. Murid-muridnya ketakutan. Terlebih-lebih Kristen-Kristen penghujat di sini yang biasa kita berdiskusi, mereka tidak open camp, mereka ketakutan. Apakah mereka punya yang namanya ajaran kasih? Tidak ada sama sekali. Mereka tidak punya yang namanya kasih. Ternyata kasih mereka itu hanya slogan. Hanya slogan semata. Bukankah mereka melabrak yang namanya 1 Yohanes 4 nomor 18 di situ? Nah, itu ya. Nah, sekarang ketika ente mengatakan Injil itu adalah kabar baik, bagaimana mungkin yang namanya kabar baik isinya pembunuhan Tuhan? Masuk akal atau tidak? Tidak. Saya tanya ke Ko Ajis, kalau misalkan dalam satu buku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika yang namanya saya memberitakan yang namanya kematian saudara kepada Ko Ajis, itu berita baik apa berita buruk, Ko Ajis? Buruk, musibah. Musibah itu, ya, itu musibah, bukan berita baik. Kalau misalkan kita mau bahas ajaran kasih ya, ajaran kasih di dalam Islam dengan ajaran kasih di dalam Kristen jauh, Rames, jauh. Bahkan saya pernah menanyakan kepada orang Kristen, sebutkan satu ajaran kasih yang selalu digembar-gemborkan sama Kristen, tetapi tidak diajarkan di dalam Islam. Satu aja ajaran kasihnya apa? Ternyata semua agama pun mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Semua agama. Tetapi hanya Kristen yang mengajarkan ajaran kasih, tapi ajaran kasihnya tidak sempurna sama sekali. 1 Yohanes 4 nomor 18 di sini jelas, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini sudah jelas. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 nomor 18. Ternyata Yesus ketakutan. Murid-murid dia ketakutan. Bahkan Allah Bapa pun ketakutan ketika menghadapi yang namanya Yakob. Kalah bergumul dengan Yakob. Selesai pertentangan semuanya. Ya. Begitu ya, Iwan Bila ya. Silakan dicek aja ayatnya. 1 Yohanes 4 nomor 18 dengan Lukas 22 nomor 44. Apakah Yesus punya rasa takut? Yesus punya rasa takut. Kalau Yesus punya rasa takut, apakah ajaran kasih Yesus sempurna dalam diri Yesus?
Tentu tidak. Kalau dia sempurna ajaran kasihnya, tidak mungkin dia punya yang punya ketakutan, tidak mungkin. Buktinya Yesus ketakutan, muridnya ketakutan, para oten penghujat mereka semua ketakutan, bahkan banyak yang kabur. Saking ketakutannya, bukan cuma di dunia saja, bahkan ketika di akhirat mereka ketakutan. Apa buktinya? Dosanya sudah ditebus. Lihat Muslim melakukan kesalahan, Muslim melakukan ini, Muslim melakukan itu, kami gentle di hadapan Allah, kami bertanggung jawab di hadapan Allah. Gentle Muslim itu. Mereka ketakutan semuanya. Tuhan ketakutan, umatnya ketakutan. Setelah meninggal nanti, mereka pun udah ditebus, ketakutan semuanya. Jadi nggak usah bahas-bahas soal kasih lagi ya. Percuma depan kami bahas kasih. Ternyata ajaran kasih cuma slogan semata, cuma merek ajaran kasihnya. Tapi ayat-ayatnya begitu buas itu ayat-ayatnya. Contoh, nggak usah jauh, Saifuddin Ibrahim. Dia seorang Islam, ketika dia seorang Islam, dia tidak pernah menghinakan agama lain, Saifuddin Ibrahim. Tapi pada saat dia memeluk yang namanya Kristen, begitu buasnya dia menghinakan Islam. Begitu buasnya dia menghinakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan dia. Allah tidak punya masalah dengan dia. Tapi dia lagi bermasalah sama hati dia sendiri itu. Betapa busuknya hati dia kepada umat muslim. Lihat aja contohnya. Silakan ente cari Saifuddin Ibrahim pada saat dia mengajar ngaji, pernah tidak satu aja kata-kata di mulutnya pernah menghina kekristenan, pernah menghina agama lain? Belum pernah Saifuddin Ibrahim. Belum pernah. Tapi pada saat dia masuk ke dalam Kristen, sampai-sampai mengatakan Nabi Muhammad menyetubuhi yang namanya seekor kambing. Padahal dalilnya jelas-jelas itu dalil buatan itu. Sudah kami bantah, minta maaf pun tidak. Sampai hari ini. Akhirnya Allah tunjukkan, Allah hancurkan sehancur-hancurnya dia itu. Lihat orang yang mualaf seperti siapa? Natalia Iriani, namanya makin harum. Donditan, namanya makin harum. Ajislau, sekarang lihat bagaimana kehidupan dia. Bedakan di situ, ya. Berdasarkan fakta, berdasarkan realita. Jadi nggak usah lagi mengabarkan kalau Injil itu berita baik, nggak usah mengajarkan lagi yang namanya ajaran kasih, nggak usah. Depan kami, percuma. Ayat-ayatnya ditabrak semuanya itu sama orang-orang Kristen. Buas mereka itu semuanya. Saya katakan buas itu. Bahkan lebih buas daripada seekor singa jantan yang lagi lapar itu. Itu fakta itu, fakta seperti itu. Di dalam Islam, sampai-sampai surahnya aja ada. Surahnya ada, judul surahnya Ar-Rahman. Apa itu bukan kasih? Kasih itu. Kalau mau menghitung kata-kata kasih di dalam Islam, kata-kata kasih di dalam Kristen, ayo kita hitung sama-sama. Ada berapa kata-kata kasih dalam Kristen? Ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Sudah Dewa ulang beberapa kali. Ada berapa kata-kata pedang di dalam Bible? 397 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata pedang di dalam Al-Quran? 0. Tidak ada sama sekali kata-kata pedang di dalam Al-Quran. Pedangnya Islam adalah intelektual. Pedangnya Islam adalah kecerdasan. Ada berapa kata-kata perang di dalam Bible? 400 lebih disebutkan. Ada berapa kata-kata perang di dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan, itu pun dalam konteks yang namanya peperangan. Jadi, nggak usah lah ya, bicara lagi ajaran kasih depan kami. Nggak usah. Bahkan agama ente itu lahir bukan karena kasih, tetapi karena ada pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, jelas Kristen tidak punya yang namanya agama. Tidak ada pembunuhan, jelas Kristen tidak punya yang namanya Tuhan. Kenapa? Tuhan mereka, agama mereka, hasilnya dari pembunuhan, dari berdarah-darah itu. Oke, Bang Dewa, saya boleh tanggapi, Bang Dewa? Nggak usah, udah dijelasin, ngapain ditanggapi? Ngapain ditanggapi? Faktanya seperti itu. Saya mau tanggapi yang tadi, ayat yang tadi Bang Dewa bawa, sama penjelasan tentang ketakutan apa segala macam. Satu dulu ya. Dewa tadi membawa satu, ya. Pada saat ente mengatakan Injil itu berita baik, masuk akal nggak? Berita baik isinya pembunuhan Tuhan. Silakan. Itu dulu. Ya, saya sudah ngerti semua aja. Saya menjelaskan nanti sampai ke sana. Nggak. Ini dulu. Poinnya dulu aja. Injil konon katanya berita baik, tetapi isinya pembunuhan Tuhan. Itu berita baik atau berita buruk? Oke, saya tanggapi itu dulu ya. Baik. Oke. Ya, jadi dikatakan bahwa katanya Injil kabar baik, tapi kenapa
beritanya malah pembunuhan Tuhan. Nah, saudara, di sini Yesus kan adalah firman Allah yang jadi manusia. Saya nggak nanya itu, Rames, ya. Nggak nanya Sebentar, itu. saya Ya, lagi jawab. begini Rames ya. Rames begini ya. Yang namanya kebenaran itu tidak perlu yang namanya membutuhkan banyak kata. Yang namanya kebenaran. Iya, boleh saya Tetapi jawab. yang namanya kebohongan itu membutuhkan puluhan kata, ratusan kata, bahkan jutaan kata untuk menutupi yang namanya kebohongan. Pertanyaan saya tanya ke Ko Ajis. Ko Ajis, monitor Ko Ajis. Ko Ajis. Monitor. Baik, Ko Ajis. Pada saat dia mengatakan Injil adalah berita baik, mungkin tidak yang namanya berita baik isinya pembunuhan Tuhan. Gak mungkin, apalagi ada perzinahan. Nah, begitu Rames. Yang namanya kebenaran tidak perlu membutuhkan banyak kata. Saya tanya sekali lagi sama ente. Ente mengatakan Injil adalah berita baik, mungkin tidak yang namanya berita baik isinya pembunuhan Tuhan, isinya kematian Tuhan. Oke, saya tanggapi ya. Nah, Ya, jadi jadi begini, kalau udah jadi begini, kopi habis ini. sebentar. Kopi habis. Jangan sampai kopi habis. Ya, maksudnya Bang Deo bisa kasih saya waktu untuk menjawab nggak? Saya kasih waktu menjawab sesuai dengan apa yang saya katakan. Iya. Yang namanya kebenaran tidak perlu membutuhkan banyak kata. Yang namanya kebenaran. Tetapi yang namanya kebohongan membutuhkan yang namanya puluhan, ribuan, bahkan jutaan kata untuk menutupi yang namanya kebohongan. Bang Win, makasih banyak. Saya tanya sekali lagi ya. Apakah berita pembunuhan mengenai soal kematian Tuhan itu berita baik atau berita buruk? Atau tragedi? Silakan. Itu berita yang, kalau saya mau bilang itu berita yang apa ya, tapi ini sebentar saudara, sebentar saya masih berbicara. Selesai dulu. Tidak bisa dipungkiri ya, mau siapapun dia pasti pernah melanggar firman Tuhan. Baik itu dalam ajaran saya, setiap orang pasti melanggar firman Tuhan dalam kitabnya. Bahkan saudara pun pasti seumur hidup saudara pasti selamanya nggak menjalankan firman Tuhan di dalam. Saya nggak nanya itu, men. Itu 100%. Di sini dewa ini mengajak Rames pinter, ngajak Rames pinter, ngajak Rames berpikir, ngajak Rames itu membuka akal. Iya kan Yesus Nggak usah langsung ke sana, nggak usah. Dia itu adalah firman yang hidup. Ya semua orang pasti melakukan kesalahan. Nggak usah ceramah depan kami seperti itu. Yang saya tanyakan di sini poinnya, apakah mengenai soal berita pembunuhan Tuhan itu berita baik atau tragedi? Pertanyaan mudah kok ini. Kan saya sudah sampaikan saudara tentang berita itu kan di dalam Injil kan bukan cuma penyaliban, tapi apa yang diajarkan itu kepada kita dan bukan cuma diajarkan, bahkan Yesus sendiri melakukan hal tersebut. Jadi dia mengajarkan, dia juga mempraktekkan. Nah begitu. Jadi kalau apa yang dipraktekkan? Yang dipraktekkan apa sama Yesus? Saya tunjukkan datanya. Baik. Nah itu salah satu itu tertulis di, sebentar saya cari datanya dulu ya. Kita Di menanyakan yang mudah loh ini ya. Sebentar saudara. Di Matius 26 ayat yang ke-53 itu saat kejadian Paulus memotong telinga Malkus. Itu Yesus bahkan perikopnya apa itu? Perikopnya apa? Itu Yesus memarahi Petrus yang memotong telinga. Perikopnya saya tahu perikopnya apa itu? Perikopnya apa? Iya sebentar saudara. Itu kan Yesus ditangkap pada saat itu. Yesus ditangkap. Iya. Kira-kira ketika Yesus ditangkap itu berita baik, berita buruk itu? Tuhan ente ditangkap. Nah kan poinnya bukan sana, Pak. Saya tanya, iya kan Injil kan berita baik, ya iya, kan? Saya lagi tanya ini apa yang dilakukan oleh baik. Yesus. Enggak. Ini aja, tolong dijawab. Yesus ditangkap. Dibuat Yesus kan? Yesus ditangkap, itu berita baik, berita buruk. Tuhan ente ditangkap.
Nah, sebentar dulu kan saudara bertanya apa Allahu yang Akbar. dibuat oleh Yesus. Diajak pintar Iya, pintar sebentar, nolak saudara. pintar. Nanti kita masuk ke sana. Kita masuk ke sana. Diajak bodoh, pengennya bodoh permanen nanti. Nggak gitu saudara. Maksudnya nanti kita masuk sana. Kita satu-satu biar supaya Saya yang nanya mendengarkan- mudah loh, saya nanya mudah dari awal. Berita pembunuhan mengenai soal Yesus, berita baik atau berita buruk? Yesus perikopnya ditangkap. Ketika Tuhan ente ditangkap itu berita baik, berita buruk. Kok lari kemana-mana gitu? Pertanyaan saya mudah loh ini. Oh ya sudah. Ini apa? Kalau begitu kan Anda tidak mau lihat kisahnya, ceritanya di sana. Saya nggak Berarti nanya cerita. Kita lihat. Saya gini. Yesus Saya umpamakan begini. membangkitkan orang mati ya. Sebentar saya cari datanya. Yesus Saya tanya. membangkitkan orang mati. Oh, Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, Bang? Nabi Isa sebentar, bisa. Saudara. Ya kan saudara kan pengen tahu yang apa yang Yesus lakukan. Yang saya sebagai tanyakan di kasih, kan? sini, yang saya tanyakan, Yesus ditangkap, itu berita baik, berita buruk. Yang saya tanyakan itu loh. Injil isinya pembunuhan Tuhan, berita baik atau berita buruk? Iya, tadi kan saya sudah jawab, saudara. Mana jawabannya? Itu Anda kan bertanya tentang perikop Yesus ditangkap kan? Sedangkan Berita yang baik, saya berita bawa- buruk. Yang Berita saya baik, bawa berita di buruk. sana, yang saya bawa di sana, proses penangkapan itu Petrus memotong telinganya Markus. Baik, Yesus berita baik atau berita buruk itu Sebentar Yesus dulu. ditangkap? Yesus Berita marahi baik, berita buruk. Petrus. Yesus marahi Petrus, bahkan Yesus menyembuhkan orang yang telinganya terpotong itu sebagai wujud Susah bahwa juga ini ya, walaupun diskusi dia- Mes, sama jawab orang dulu, seperti Mes. ini. Mes. walaupun dia Mes, mau jawab dulu, ditangkap, Mes. Itu dia Kang Dewa. tetap menyembuhkan orang itu buktinya gitu ya. Saya nggak nanya buktinya itu. Yang saya tanya, Yesus ditangkap, Tuhan ente ditangkap, itu berita baik, berita buruk. Saya analogi kayak gini. Bapak Rames ditangkap sama polisi, itu berita baik, berita buruk. Ya kalau soal berita sih berita apa ya buruk ya kalau Loh, katanya berita baik Injil. Kok isinya berita buruk? Kena juga. Kan, Terima kasih apa, Pak saudara? Lames Saudara kan begini. kejujurannya. yang kita lihat kan Itu yang ditanya. apa yang terjadi di peristiwa itu. Nggak nanya itu saya Pak Rames. Nggak nanya itu. Kalau tentang pembunuhan Ya, saudara. jadi jelas di saya situ ya. Manusia siapa yang tidak Itu pernah perikopnya. melanggar firman sama artinya membunuh. Perikopnya di situ dijelaskan. Saya nggak nanya itu, ya. Jadi jelas di sini berita baik yang digembar-gemborkan sama Rames ternyata isinya mengenai soal pembunuhan Tuhan. Apakah mungkin yang namanya pembunuhan Tuhan bisa dikatakan berita baik? Itu namanya tragedi, itu namanya musibah. Begitupun ketika dia membawa satu dalil di dalam Yohanes, yang konon perikopnya di situ adalah Yesus ditangkap. Tuhan ente ditangkap. Apakah berita baik, berita buruk? Pada akhirnya Rames mengatakan itu adalah berita buruk. Pik sudah, selesai sudah. Kalau Injil yang ente gembar-gemborkan, ternyata itu adalah bukan berita baik, melainkan isinya berita buruk semuanya. Tuhan ditampar, berita buruk. Tuhan ditangkap, berita buruk. Tuhan diludahin, berita buruk. Bahkan pada akhirnya, Tuhan dibantai, Tuhan dibunuh, itu menandakan berita buruk, bukanlah berita baik. Selesai, Mes. Itu baru diskusi. Akal dibuka di situ ya. Sebagaimana yang Dewa katakan, yang namanya kebenaran tidak membutuhkan yang namanya banyak kata. Yang namanya kebohongan pasti membutuhkan puluhan, jutaan, bahkan miliaran kata untuk menutupi yang namanya kebohongan. Itu kebohongan. Saya nanya ke Ko Ajis jawabannya simpel, sederhana. Saya tanya ke umat muslim, sederhana jawabannya. Tapi ke Rames, kenapa harus berputar-putar dulu? Ketika saya mengatakan, apakah Rames seorang laki-laki? Saya bekerja di sini. Setelah saya bekerja, saya pulang jam 5. Jam 5 saya naik bis. Setelah naik bis, saya baru pulang ke rumah. Pulang ke rumah, saya nyampe rumah jam 7. Saya beristirahat, saya tidur. Bukan itu yang kami tanyakan. Jangan berputar-putar seperti itu. Apakah kamu laki-laki atau perempuan? Jawab tegas, saya laki-laki. Itu baru Gua laki. kebenaran. Simpel aja, gue laki, udah selesai. Ya, Ya, betul. tadi kan saya sudah sampaikan kan kalau tentang penangkapan ya, tapi kita lihat isinya saudara, lihat isi penangkapan itu apa yang dia lakukan. Saya nggak nanya itu.
Loh, kan ada kebaikan Jadi yang kita lakukan. tidak usah menutupi kebohongan Jadi, dengan Yesus ya. dengan banyak kata seperti itu, Mes. Tidak usah, Mes. Oh. Apa yang saya tanyakan itu yang dijawab, Mes. Itu yang dijawab. Kalau saya tidak menanyakan, jangan dijawab. Begitu, Mes. Ya. Pak Jewi, silakan. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang, Bang. Semua yang ada di atas. Iya, Bang. Baru datang, Bang. Aku nggak hafal, Bang. Silahkan lanjut dulu. Baik. Tadi sih mengenai soal logos ya, soal logos.